rasanya nggak enak kalau nggak buka kamera ya. Mungkin kalau tidak terganggu sinyalnya akan lebih baik kalau open cam. Jadi bisa melihat wajahnya setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin ya. Mudah-mudahan belum terlambat gitu ya, karena masih kita suasananya kita lah masih suasana Idul Fitri. Saya juga baru hari ini masuk kantor, jadi rasanya kok masih suasana libur gitu ya, karena ada forum diskusi ilmiah, mau tidak mau ya harus bertemu. Dan tapi saya senang karena pesertanya walaupun menyusut dibandingkan sebelum-sebelumnya, tetapi mencapai angka 30-32 saat ini ya sangat-sangat sangat-sangat appreciate dengan semangatnya teman-teman. Ini adalah forum diskusi ilmiah yang mungkin sebentar lagi kita akan selesai ya, 2 atau 3 kali lagi kita akan selesai untuk semester ini. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan kredit segera ikutnya supaya nanti nggak kekurangan kredit forum diskusi ilmiahnya. Baik teman-teman, pertama permohonan maaf saya adalah bahwa Ibu ya Iriani Francisca Rusmala Dewi ya narasumber dari dosen berhalangan sekali untuk hadir pada malam ini karena beliau tiba-tiba sakit vertigo. Jadi kalau buka matanya seperti muter-muter gitu ya, jadi orang vertigo gitu. Jadi mohon dapat dimaklumi dan mohon maaf sekali ya. Jadi kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan bisa nanti tetap berdiskusi dengan kita. Padahal di Untar beliau itu paling aktif penelitiannya. Ini saya dengar dari direkturnya penelitian ya, dari Pak Jap ya. Jadi beliau sangat aktif di dalam penelitiannya, dan beliau ya memang salah satu juga dosen pembimbing saya ya. Jadi sangat berhalangan kali ini beliau hadir, tapi nggak apa-apa. Ini Mbak Novia, saya sangat berterima kasih Mbak Novia Purba, terima kasih sekali karena sudah hadir pada malam ini. Ini adalah alumni dari psikologi pendidikan ya Mbak Novia ya. Ya, jadi Mbak Novia nanti akan berdiskusi dengan kita bebas, baik hal yang sifatnya teknis maupun seputar konten dari materi, ya. Dan memang pada malam ini topiknya sangat unik, Mbak Novia Purba ini, apalagi metodenya adalah metode eksperimen kuasi ya. Jadi bisa nanti dijelaskan karena dari forum diskusi ilmiah sebelumnya memang kebanyakan adalah korelasi, pengaruh, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah metodenya adalah eksperimen yang perlu kita dengarkan bersama-sama. Ya. Nah, tampaknya kalau kita perhatikan kondisi saat ini kan kondisi era globalisasi gitu kan ya. Di dalam era globalisasi ini penuh juga dengan persaingan-persaingan yang sifatnya mengglobal. Ya. Nah, tentu saja persaingan yang global ini akan menciptakan kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dengan status barangkali sosioekonomi yang rendah. Nah, inilah yang kita sebut itu ada kaum miskin kota, ya, kelompok marginal, anak jalanan, dan lain sebagainya. Dan dari persentase penduduk miskin, kita lihat di 2020 itu sebesar 9,78%. Jadi meningkat menurut hasil survei itu 0,37% ya terhadap di Maret 2019. Jadi 2020 meningkat ya. Dan hasil dari survei dari lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies, jadi dari IDIAS itu memprediksi bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia itu pada tahun 2022 itu berpotensi melonjak ya, melonjak menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk. Yaitu hasil dari IDIAS-nya. Nah, tentu saja kemiskinan ini kalau kita lihat dari sisi konteksnya remaja, nah gitu kan ya, itu
apa namanya, remaja itu dihadapkan pada suatu kondisi apa namanya ya, akan memunculkan potensi-potensi dan pengaruh-pengaruh yang mudah tertekan bagi mereka terkait dengan berbagai risiko yang dihadapi oleh mereka. Seperti yang kita akan diskusikan pada malam ini itu adalah terkait dengan harga diri yang rendah, yaitu merupakan faktor-faktor risiko marginal, ya, belum lagi diungkapkan oleh Rosenberg di hasil penelitiannya, referensi dari Mbak Novia itu adalah remaja itu lebih berpengaruh terhadap tingkatan kelas sosial gitu ya dibandingkan dengan anak-anak. Nah, remaja inilah yang diteliti oleh Mbak Novia terkait dengan harus kita tingkatkan mengenai harga dirinya. Dan salah satu cara yang digunakan itu adalah bagaimana mereka memiliki upaya-upaya penerimaan terhadap dirinya sendiri. Nah, upaya penerimaan inilah yang diejawantahkan dengan rasa syukur dari Mbak Novia tadi, sehingga Mbak Novia melihat dari sisi bagaimana intervensi pelatihan gratitude ini, bersyukur ini, untuk meningkatkan self-esteem-nya dari kaum remaja ini. Ya, nanti kita dengarkan pemaparan dari Mbak Novia. Jadi Mbak Novia bebas saja, boleh nanti memaparkan 1 jam, 30 menit, 45 menit, ya. Jadi banyak nanti kita bahas juga hal-hal sifatnya teknis, karena penelitian ini sangat menarik, ya. Sebelum saya mulai, saya sedikit sampaikan dulu, ya, dari sisi riwayat dari narasumber kali ini, ya. Saya izinkan saya share screen. Nah, ini adalah Mbak Novia ini adalah dosen, ya. Beliau dosen dari Novia SP Purba, Magister Psikologi Psikolog, dosen dan juga sekaligus adalah psikolog. Nah, ini kalau Anda lihat ini latar belakangnya, ini manusia pembelajar, jadi cocoklah ya dengan dosen dan psikolog. Nah, disebutkan ini manusia pembelajar gitu ya. Aktivitas dan profesinya, beliau adalah psikolog berpraktek di Universitas Bunda Mulia, kampus Ancol. Iya, dari Ancol, di apa namanya, kampus di Bunda Mulia di Ancol. Kemudian dosen psikologi di Universitas Bunda Mulia juga, jadi praktek psikolognya di sana dan juga adalah dosen di sana. Penelitiannya adalah motivation, academic motivation, dan gratitude. Nah, beliau juga sebagai pembicara kesehatan mental, personal growth, stress, dan coping stress, gratitude remaja, dan perkembangannya. Nah, ini menarik yang terakhir ini adalah founder dari Psyholic. Nah, saya nggak tahu nih, Psyholic nih. Ini bisa juga nanti diceritakan supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain nanti setelah lulus ya, Mbak Novia ya. Namun tampaknya sebelum beliau meniti karir sebagai dosen dan psikolog, pernah juga sebagai tenaga rekrutmen di PT CS2 Pola Sehat Orang Tua Group di Maret 2014 sampai Desember, sebentar banget ini ya, cuma 8 bulanan ini. Kemudian pernah juga sebagai koordinator, malah sampai dengan saat ini ya, koordinator Student Advisory Center di Universitas Bunda Mulia, Desember 2014 sampai dengan saat ini. Latar belakang pendidikan, ya S1-nya adalah dari Universitas Kristen Krida Wacana, jadi S1 Sarjana Psikologi, ya. Kemudian S2-nya adalah dari Magister Profesi Psikologi di Universitas Tarumanagara. Nah, ini adalah riwayat singkat dari narasumber kita kali ini, ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan berikan waktu sepenuhnya kepada Mbak Novia, ya, untuk menyampaikan paparan atau kajiannya yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan yang lain. Justru di sini ada satu tanda kutip kebaruan yang kita lihat, ada apa namanya, metodenya adalah eksperimentasi. Ya, silakan Mbak Novia. Oke, terima kasih Pak Made. Saya grogi nih sebetulnya. Saya grogi berbicara pada calon-calon psikolog juga nih. Mungkin selamat pagi, udah diperkenalkan sama Pak Made. Kebetulan juga saya alumni Pak Made, tadi sudah diperkenalkan juga.
Kebetulan Bu Siska itu penguji saya loh Pak Made, Ya, tapi ya, malah Bu betul. Siskanya yang tidak hadir. Kalau enggak saya sudah diuji di forum diskusi ini. Jadi sebenarnya waktu diajak untuk jadi narasumber bareng sama Bu Siska, saya sempat, waduh, nanti saya bisa-bisa di forum saya juga diuji lagi nih sama Bu Siska. Jadi, tapi karena nggak ada Bu Siska, saya justru malah kehilangan nih. Bu Iya, Siska itu paling hebat dalam penelitian lah. Saya banyak diuji sama dia justru lebih banyak apa namanya masukan yang berarti lah ya, karena dia lebih pakar di sana gitu, kalau lebih pakar soal penelitian lagi kan. Nah, seperti yang Pak Made tadi sudah sampaikan, penelitian saya lebih ke arah intervensi, yaitu kelas eksperimen dengan one group pretest post test gitu. Nah, mungkin saya langsung aja ya share screen ya Pak Made ya. ya. Nah, ini saya nggak ada ubah PPT nih kebetulan. Ini pas saya sidang kemarin, nggak sempat ini teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman kali ya, biar kayak berasa masih lebih muda juga. Ya, berikut mungkin lebih banyak sharing kali ya. Ini penelitian yang saya lakukan di salah satu SMP X di Jakarta Utara, di mana SMP ini salah satu yang berada dengan status sosial ekonomi anak-anaknya, status sosial ekonominya menengah ke bawah. Jadi pelaksanaannya ini dilaksanakan di sana, dan yang saya pertama kali lakukan dengan memberikan tes terlebih dahulu, yaitu yang tadi Pak Made sudah sampaikan, itu Rosenberg Self-Esteem Scale-nya. Jadi nanti akan diambil dari berapa siswa yang layak untuk mengikuti intervensi saya. Seperti itu kurang lebih pengantarnya saya ya. Nah, di sini seperti mungkin Pak Made tahu, mungkin kita nggak usah terlalu kaku kali ya ngomongin teori gitu kan, kayaknya udah pada pakar lah mungkin. Udah psikolog sini sudah, calon-calon psikolog di sini pasti udah pakar lah tentang self esteem itu apa, status sosial ekonomi itu apa, bagaimana fenomena tadi yang sudah disampaikan Pak Made, bahwa memang sangat berarti banget ini self esteem, harga diri ini yang sangat berpengaruh pada anak-anak dengan perkembangan remaja, seperti yang Pak Made sudah sampaikan tadi, bahwa anak-anak yang dengan perkembangan mereka kan mulai nih cari identitas diri, apalagi dengan background keluarga yang latar belakangnya yang mungkin dengan banyak orang tua, banyak kakak, dan role model yang bukan role model yang sangat meningkatkan harga diri mereka, justru yang menurunkan. Terus ditambah lagi ada utang piutang, dengan latar belakang yang banyak masalah ini bisa saja berdampak pada self esteem mereka. Makanya kebanyakan kenakalan remaja yang terjadi. Nah, di SMPX ini sudah pernah nih dilakukan oleh salah satu riset sejiwa 2018 yang menyatakan mereka anak-anak siswa di SMPX ini mengalami self esteem yang rendah. Jadi oleh karena itu saya tertarik untuk membantu siswa-siswa yang ada di sana, seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini yang akan saya kaji itu ya pertama itu tadi self esteem-nya seperti apa, yaitu saya ngambilnya dari Rosenberg Self Esteem, Rosenberg yang saya ambil, yaitu di mana adanya evaluasi penilaian diri secara keseluruhan yang ditunjukkan dari bentuk perilaku tertentu yang didasarkan pada perasaannya berharga atau tidak berharga dirinya. Jadi penggolongan yang saya ambil dengan kemiskinan yaitu kaum marginal ini ada penggolongan keluarga sejahtera pertama. Saya menggunakan gratitude ini dengan model skala bersyukur Indonesia yang ini saya ambil langsung dari sumber doktoral di S3-nya di mana saya lupa namanya. Saya nanti pastikan lagi, udah lama nih kayaknya. Jadi saya langsung hubungin langsung dia buat skala gratitude-nya orang Indonesia, doktoralnya. Nah, saya pinjam alat ukurnya untuk melihat, saya jadikan untuk modul gratitude saya. Nanti mungkin saya akan juga sharing nih modul yang saya buat kepada siswa-siswa di sana untuk saya laksanakan intervensinya gitu. Nah, ini ya seperti tadi Pak yang sudah disampaikan bahwa partisipan saya di salah satu SMP, saya gunakan awalnya itu menggunakan skor
menggunakan alat tesnya dari Rason Based Self-Esteem yang sudah diadaptasi oleh salah satu alumni di Untar juga. Waktu itu kan masih terbaru. Jadi kita pakai yang itu saja. Waktu itu dosen pembimbing saya memintanya yang terbaru aja dari salah satu alumni Untar. Akhirnya yang berhasil diberikan intervensi ini sekitar 8 siswa yang bersedia 8 sesi. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu, mungkin teman-teman sini sudah pada tahu nggak ya kuasi eksperimen itu apa? Mungkin kita sambil sharing aja ya. Ada yang pernah dengar nggak tentang kuasi eksperimen gitu? Atau ada yang pernah tertarik ingin ngambil penelitian tentang kuasi eksperimen gitu? Ya, jelasin aja Mbak Novia, karena kita jarang nih di FDI ini eksperimen. Jarang. Oh, jarang ya Pak ya? Ya. Oh, oke. Ya, kalau kita ngomongin soal kuasi eksperimen ini memang, bentar. Ini kuasi ini dia tuh pengukuran pertama kita lakukan pengukuran terlebih dahulu nih. Pengukuran terlebih dahulu, setelah itu kita manipulasi. Setelah itu kita melakukan pengukuran kembali. Nah, kalau saya menggunakan Creswell 2014. Jenis penelitian ini di mana desain ini lebih mengamati satu kelompok utama. Serta kemudian kita melakukan intervensi di dalamnya sepanjang penelitian. Dalam rancangan ini tidak ada kelompok kontrol untuk dibandingkan. Jadi makanya dibilang kuasi eksperimennya itu one group pretest post test. Gitu. Jadi karena tidak ada pembandingnya, eksperimen ini dilakukan tidak memungkinkan adanya kontrol yang secara ketat. Jadi intinya tuh pelaksanaannya diutamakan itu adalah pelaksanaan intervensi tanpa ada kelompok kontrol, sehingga akhirnya memungkinkan untuk tidak adanya kontrol yang ketat. Beda kan kalau to group itu kan harus ada kontrol antara misalnya kalau Bapak Ibu teman-teman pada ikut kelas eksperimen, satu kelas diberikan perlakuan apa. Nah, kelas B itu diberikan perlakuan apa, itu kan ada pembandingnya. Misalnya satu ruangan diberikan kondisinya seperti apa, di settingnya seperti apa. Terus yang B itu diberikan settingannya itu dengan kondisi yang seperti apa yang berbeda. Nah, itu nanti akan dibandingkan mana yang lebih efektif. Nah, kalau penelitian saya itu tidak ada pembanding kontrolnya. Lebih kepada mengutamakan satu kelompok aja, satu kelompok utama di dalam sepanjang penelitian ini. Nah, sepanjang penelitian yang diberikan ini dari one group ini, mereka diberikan sesi selama 8 kali. Yang tadi, makanya harus bersedia. Kalau misalnya nih ada subjek saya yang tidak berhasil mengikuti 8 kali sesi, itu menjadi bahan diskus saya nanti itu di penelitian saya. Yang mungkin tidak diukur jadinya. Nah, itu yang kesulitannya itu adalah seperti itu tuh, teman-teman. Kalau tiba-tiba nih ada subjek kita, dia udah ngikutin dari awal nih. Tapi di kasusnya saya itu ada satu anak yang tidak mengikuti 1 kali sesi. Dia ketiduran ceritanya. Jadinya dia nggak hadir tuh. Nah, itu sempat banget itu yang saya diskusi sama dosen pembimbing saya, gimana kalau satu anak ini tidak berhasil, kan dia nggak optimal dong. Maksudnya diberikan sepanjang 8 sesi itu, tapi dia salah satu sesi yang tidak berhasil tuh dia ikutin gitu. Nah, akhirnya yang dihitung itu adalah 7 orang yang berhasil mengikuti 8 sesi seperti itu. Nah, setelah ya tadi saya bilang, setelah sudah melakukan 8 kali sesi, peserta ini harus diberikan ulang lagi tes Rosenberg ini untuk mengukur peningkatan self-esteem mereka. Makanya kenapa kuasi eksperimen ini pengukuran, manipulasi, dan pengukuran kembali. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak Pak Made? Nanti aja kita ini dulu, nanti baru kita buka pertanyaan nanti. Oh, oke. Ya. Lanjut ya? Ya. Berarti ya. Nah, sebetulnya saya tampilin aja ya sesi-sesi yang saya buat ya Pak Made. Saya sebenarnya boleh. nanti sebentar ya, saya
Ini rancangan pelatihannya. Jadi kurang lebih itu adalah rancangan yang saya buat itu di setiap sesi. Rancangan ini di setiap sesi ini disesuaikan nih teman-teman semua dengan alat ukur yang saya gunakan, yang gratitude yang digunakan ini, yang sudah diadaptasi ini. Nah, ini saya jadikan sebuah materi yang disesuaikan dengan teori yang digunakan. Jadi sesi di gratitude ini yang diambil oleh saya itu adalah adanya namanya dua yang dibagi itu dalam gratitude itu ada transpersonal sama personal. That's why sesi 1 ini saya buat sesi yang berhubungan sama transpersonal, di mana materi yang akan saya sampaikan itu ada tentang sense of appreciation. Nah, ini metodenya nih. Ini seperti ini kurang lebihnya itu adalah perancangan yang saya buat. Nanti ada sesi kedua itu personal. Ini masih tentang materi sense of appreciation. Nah, ini saya adaptasinya dari yang tadi yang saya sampaikan. Nah, nanti di sini metodenya. Yang ini metode yang saya gunakan ceramah dan diskusi, ada role play, ada sosiodrama, sampai akhirnya ada field trip gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada kelompok kecil ini gitu sampai akhirnya di sesi 8 berakhir. Gitu. Nah, ini salah satu selain yang saya buat rancangan ini, anak-anak ini dibuat buku saya memberikan mereka buku harian bersyukur yang saya kelola sendiri, saya ciptakan sendiri. Mungkin saya kasih tunjuk ya hasil. Jadi anak-anak ini bentar. Nih, apakah terlihat ya? Jadi selain sesi, mereka harus mengisi kegiatan buku harian bersyukur yang diciptakan yang dibuat oleh saya, di mana anak-anak ini bisa menuliskan buku harian mereka karena salah satu kalau dari tesis saya itu salah satunya adalah penelitian yang mengatakan bahwa kita ada menuliskan sebuah buku, mereka mengungkapkan sebuah perasaan mereka, rasa bersyukur mereka, itu membantu untuk mereka mengubah mindset mereka terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dari sini saya juga jadinya ada hasil kualitatifnya gitu. Bagaimana mereka memaknai definisi bersyukur. Jadi dari sini ini saya tahu nih, paham nih, anak-anak itu memaknai rasa bersyukur itu seperti apa setiap orangnya. Nih, di sini mereka tulis definisi bersyukur bagi saya itu apa. Kemudian apa yang membuat kamu bersyukur? Nah, di sini nanti saya akan lihat nih, apa aja nih yang membuat mereka bersyukur. Jadi per orang ini akan ini. Hal-hal sederhana yang membuat kamu bersyukur hari ini, bla bla bla. Nanti mereka tuliskan apa evaluasi terhadap diri kamu setelah mengikuti pelatihan hari ini. Jadi di setiap sesi mereka harus isi. Ini sesi kedua, kebaikan apa yang kamu alami hari ini. Selanjutnya, bagaimana kamu memandang Tuhan dan kehidupan secara positif. Ini jadi terkait dengan, jadi di setiap di setiap buku ini tuh terkait dengan materi yang akan saya bahas. Jadi mereka ketika mereka isi pun mereka mendapatkan pandangan baru atau tidak nih selama sesi saya. Nah, itu mereka tuangkan di dalam buku harian ini. Tuh. Nah, ini mengapa kamu harus bersyukur. Nih. Mereka, saya minta nih di sesi ini tuh mereka mendatangin orang-orang gitu, kayak misalnya dia ketemu orang yang di sekitar situ kan ada di lingkungan sana tuh, misalnya mereka mau wawancarain siapa gitu. Nah, dengan pandangan bersyukur orang itu apa, terus pembelajaran yang dipetik dari orang itu apa. Tuh. Ini sama apa evaluasi kamu terhadap latihan hari ini. Sesi berikutnya, hal-hal sederhana yang membuat kamu bersyukur hari ini yang kamu peroleh dari orang lain, mereka isi lagi.
Terus apa evaluasi terhadap diri kamu setelah mengikuti ini? Mereka evaluasi kembali. Nah, sesi keempat demikian juga pernah mengalami ada orang yang tidak kamu kenal, tapi setelah menolongmu dengan sepenuh hati, seperti Secret Angel tuh ceritakan. Nanti mereka ceritakan arti teman atau sahabat bagi kamu. Ini karena terintegrasi nih dengan metodenya gratitude dari peneliti, bahwa seorang teman itu bisa jadi, karena mereka remaja kan, itu bisa membangun mereka untuk saling mendukung satu sama lain gitu. Terus berikutnya, apa kamu merasa puas dengan hidupmu sekarang? Ini nanti mereka akan isi lagi. Ini juga, apa kamu sudah merasa bahagia dengan keadaan dirimu? Evaluasi, masuk ke sesi 6, sudahkah kamu merasa bahagia karena keberadaan orang lain? Nanti mereka buat lagi ceritakan. Sesi 7 ceritakan, ini ibadah untuk terima kasih. Jadi ini transpersonal, aksesnya kepada Tuhan ataupun Allah mereka. Kalau transpersonal, kalau personal itu orang lainnya di sekitar mereka. Apa yang kamu lakukan untuk membantu orang lain dan apa tujuanmu? Nah, kurang lebihnya ini buku hariannya evaluasi yang saya buat dalam sesi intervensi seperti itu. Nah, kemudian di dalam sesi ini juga mereka ini juga diciptakan adanya namanya apa ya saya bilangnya ya, anak-anak ini tuh kan, nih saya mau kasih tunjuk juga ya. Itu putrinya ya, putranya Mbak Novia ya. Maaf ya, kedengaran ya suara anak saya ya. Iya Pak Made, maaf nih. Biasa kalau ibu guru itu ada suara anak-anak biasanya. Iya, Ya. kalau dia tahu kalau mamanya kan seharian bekerja nih. Gitu Terus ya. kalau mamanya nggak pegang dia tuh rasanya langsung bawel sendiri dia. Padahal udah ngantuk. Padahal udah Iya. ada bapaknya. Maaf ya, teman-teman semua ini emang jadinya nggak fokus nih. Ya, nah habis itu setelah itu mereka akan diberikan evaluasi nih teman-teman sudah jadi saya tuh dalam penelitian ini tuh ada penelitian apa namanya scoring untuk kuantitatifnya, namun juga ada kualitatifnya. Jadi ada penjelasan secara kualitatifnya yang tadi saya bilang kan ada buku hariannya itu saya harus kelola lagi, saya analisa tuh. Nah, habis itu saya juga kan dari Rosenberg Self Esteem itu kan saya tadi sepertinya di pengukuran ada pengukuran pertama saya harus bandingkan nih dengan cara metode yang tadi ada kuantitatifnya. Nah, kalau soal kuantitatif Pak Made, saya jujur, saya bukan orang yang menguasai statistika, gitu. Jadi, tadi makanya saya bilang harusnya ada Ibu apa namanya Bu Siska nih, Bu Siska sangat jago sekali kalau statistik gitu. Nah, tapi kurang lebihnya itu adalah ada pengukuran yang saya lakukan itu dengan hasil pembahasannya di bab 4 itu hasil pembahasan dengan penjelasan secara kualitatif dan penjelasan secara skornya. Contohnya, ya ini. Jadi kayak gini nih kurang lebihnya. Mungkin saya share lagi ya. Jadi misalnya nih indikator keberhasilan sesi pertama pelatihan gratitude. Nah, ini kan tadi kan ada menyadari kesalahan-kesalahan sederhana. Ini apa respon mereka? Bla bla bla. Itu nanti saya akan hasil analisanya, hasil evaluasi, bla bla bla. Ini akan diukur nih. Ini akan saya jelaskan. Nah, demikian seterusnya sampai sesi ke-8. Itu saya harus jelaskan secara general sampai spesifik gitu. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai di hasil akhirnya itu di bab 5-nya saya itu baru saya menjelaskan ini dari sini nih.
Oke nih. Ya, nanti di akhirnya itu baru akan saya menggunakan hasil uji Wilcoxon Range itu Pak, significant to tell. Nah, disimpulkan supaya menyimpulkan apakah pelatihan gratitude ini efektif tidak meningkatkan self esteem remaja kaum marginal. Nanti saya juga lihat tuh hasil min kelompok eksperimen yang diperoleh itu berapa, min pretestnya berapa, dan min post-testnya berapa. Itu untuk melihat apakah seluruh partisipan mengalami peningkatan atau tidak. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, mungkin kurang lebih dari saya seperti itu kali ya Pak. Nanti mungkin lebih banyak diskusinya. Oke, baik. Perlu ditayangkan nggak Mbak apa namanya Mbak Novia terkait dengan hasil-hasil dan pembahasannya? Karena kalau nggak salah ada bagan-bagan. Jadi lanjutkan setelah desain penelitian itu lanjutkan apa namanya dengan hasil penelitian yang barangkali perlu ditayangkan. Mungkin teman-teman yang dari PPT ya? Ya dari yang visual agak susah nanti menangkapnya barangkali ya. Oke, boleh Pak. Saya tampilkan ya. Oke. Nah, itu kan tadi sudah sampai desain penelitiannya ya tadi ya. Ini kan hasilnya di mana akhirnya yang diambil itu ada 6, di mana gambaran self esteem atau partisipan pretestnya itu nilai 27% ke bawah adalah mulai dari 15,83 dan nilai 73% ke atas adalah mulai dari 19. Terus ini pekerjaan tanpa keterampilan khusus yang berarti kepala keluarganya itu rata-rata mereka tidak memiliki keterampilan khusus ataupun tamatan cuman hanya sebatas pendidikannya tuh SD gitu. Nah, ini hasilnya. Peningkatan yang paling banyak itu dialami oleh inisial AZA yaitu 6 poin. Peningkatan yang paling sedikit yang dialami oleh RMT dan DAL nih, banyak 1 poin. Ini, ini saya infokan partisipan 4 ini tidak mengalami peningkatan, akhirnya di bagian diskusi saya kenapa dia tidak mengalami peningkatan, yang tadi saya bilang, dia itu tidak mengikuti sesi sampai full. Ini hasil uji Wilcoxon significant rank-nya. Disimpulkan adanya perbedaan dengan minnya sekian, dengan hasil min post-testnya sekian. Nah, dari indikator keberhasilan tidak tercapai, yang sesi pertama tujuannya mereka tidak tercapai nih, karena bagi mereka kan seharusnya itu, ini kan saya bilang tadi ya, ada di step 1, setiap sesi itu saya harus ada evaluasi nih, apakah indikator dari gratitude ini berhasil atau tidak. Nah, di sesi pertama indikator ini tidak berhasil. Karena harusnya tujuannya itu mereka puas dengan hidupnya itu dan merasa bahagia dengan keadaan dirinya. Namun rata-rata peserta ini menyampaikan rasa kepuasan mereka tidak merasa bahagia dengan keadaan mereka sekarang. Kepuasan mereka terhadap hidup itu mereka lebih merasa bahwa harusnya orang tua saya bisa memberikan saya A, B, C, dan D seperti itu. Itu sesi pertama yang jadinya yang tidak berhasil. Nah, evaluasi pelatihan gratitude. Ini evaluasi. Jadi saya memberikan peserta ini juga evaluasi. Jadi mereka harus mengisi setiap sesi. Apakah bagi mereka mendapatkan sesuatu enggak selama sesi saya nih. Jadi setiap sesi 1 saya berikan lagi evaluasi, sesi 2 saya juga berikan dalam bentuk kuesioner seperti itu. Ini rencana setelah pelatihan, mereka lebih bersyukur, lebih berani maju. Sederhananya mereka mau lebih berani untuk maju ke depan kelas. Ini salah satu
peningkatan secara yang kita bisa ukur peningkatan harga diri mereka, karena kan mereka orang anak-anak yang malu ya, secara tidak langsung mereka nggak berani untuk menunjukkan kemampuan diri mereka, itu salah satu indikatornya juga. Dan hasilnya mereka berani untuk maju, dan ini sudah terbukti dengan evaluasi selama beberapa bulan dari hasil wawancara dengan guru. Rata-rata anak-anak yang mengikuti pelatihan ini sudah mulai memberanikan diri untuk maju ke depan kelas atau terlibat dalam organisasi. Ada beberapa yang dulunya tidak mengikuti, akhirnya mereka berani untuk menjadi ketua salah satu organisasi, dan ada beberapa anak yang mulai rajin untuk sekolah, yang dulunya sering uh, tidak mau sekolah, sudah mulai nih rajin sekolah dan mengerjakan tugas. Ini hasilnya, kesimpulannya. Oke. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Oke. Seperti itu, Pak. Oke. Oke. Apa mau diperlihatkan modulnya, Pak? Boleh, bagus. Supaya jadi bahan bagi teman-teman juga. Oke. Ini salah satu modul yang saya buat. Nih. Ini model yang saya buat, disusun oleh saya beserta dosen pembimbing saya, Ibu Riana dan almarhum Ibu Hendy. Ini saya ambil di mana di sini setiap sesi itu punya tujuannya masing-masing, yaitu tujuan umumnya tadi adalah mendapat gambar siap mengenai program. Nah, ini tujuan khususnya, ini masih pengenalan nih. Nah, nanti akan masuk sesi kedua, itu sudah mulai kepada materi gratitude dan komponen dari sense of appreciation 1. Ini tujuan umumnya memahami definisi dari si bersyukur dan komponennya. Ini saya melakukan ceramah nih. Terus tujuan khususnya mereka dapat paham nih sebenarnya gratitude itu apa sih serta komponennya. Nah, ini saya melakukan tindakan nih, saya lakukan nih beberapa kegiatan yang saya laksanakan. Mungkin kelihatan ya? Iya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Nanti saya akan observasi apakah sudah terlaksana atau tidak. Ini nanti ada observernya itu adalah dari 2 guru. Jadi 2 guru ini yang akan observasi saya selama sesi. Jadi saya nggak sendirian, jadi butuh kerjasama. Intinya kalau kuasi eksperimen kayak gini tuh nggak bisa sendiri, harus punya tim gitu. Salah satunya tuh sekolah itu mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Gitu. Nah, ini 2 guru yang membantu saya menjadi observer buat saya, jadi ada evaluasi apakah ada kekurangan dari saya sebagai selaku peneliti ataupun pemberi intervensi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini sesi pelaksanaan sesi ketiga, pelaksanaan. Nah, pokoknya ini disesuaikan nih materinya dengan bagian daripada gratitude tadi, yang saya alat ukur gratitude tadi. Gitu. Ini kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ya, ini pengolahan data. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novia Purba atas presentasinya. Saya juga baru mendapatkan pemahaman mengenai kuasi eksperimen ini ya, yang diimplementasikan oleh Mbak Novia. Jadi kesimpulannya tadi barangkali kelewat sedikit mengenai kerangka penelitiannya ya. Jadi sebetulnya di sekolah ini sudah pernah dilakukan penelitian gitu kan ya. Ya, betul, jadi itu barangkali bisa menjadi tanda kutip bahan untuk penelitian kita selanjutnya, dan ternyata hasilnya adalah tingkat self-esteem teman-teman anak-anak di sekolah itu adalah rendah. Itu hasil penelitian sebelumnya yang akhirnya Mbak Novia mencoba untuk memberikan intervensi bagaimana cara kita meningkatkan self-esteem kaum marginal yang di sana. Nah, tercetuslah bahwa penerimaan diri dengan pelatihan gratitude bersyukur itu akan mampu meningkatkan self-esteem-nya
mahasiswa di sana. Nah, dari eksperimen yang dilakukan oleh Mbak Novia, ternyata memang hasilnya efektif gitu ya, Mbak Novia ya, bahwa pelatihan gratitude itu sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan itu memperoleh hasil yang berbeda. Artinya secara awam saya mengatakan, ya pelatihan gratitude ini sebetulnya efektif untuk meningkatkan self-esteem siswa di sekolah tersebut. Nah, kira-kira begitu hasilnya. Dan di sini kalau kita lihat respondennya hanya 6 gitu ya. Iya, Respondennya betul, hanya 6. Apalagi sampai memunculkan tadi menghasilkan modul penelitian yang barangkali juga bisa menjadi bahan atau inspirasi buat teman-teman nanti kalau mau melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimen gitu ya. Jadi barangkali nanti juga bisa ditanyakan kira-kira bagaimana cara buat modulnya itu dikaitkan dengan variabel-variabel yang diteliti oleh Mbak Novia tadi gitu ya. Oke, baik, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau misalnya tidak diucapkan langsung, boleh melalui chat room saja. oh, sudah ada Ya. yang angkat tangan, Pak. Oh ada, Mbak Mena, ya luar biasa Mbak Mena, kayak dari tadi pengen nanya nih Mbak Mena nih. Ya. Langsung saya yang grogi loh, Mbak Mena. Enggak, kita diskusi. Ya ada Prof. Marat juga di sini Prof. Selamat malam Prof. Lupa nyapa tadi Prof. Oh iya, ada Prof nih. Aduh Prof, saya minder nih. Ya. Malam, Prof. Ya, silakan Mbak Mena, silakan. Oke, terima kasih Pak Made. Selamat malam Prof. Selamat malam. Saya panggil Kak Novi aja ya. Selamat malam Pak Made. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, kebetulan saya tertarik melakukan penelitian kuasi eksperimen. Tapi tadi kan Kak Novi itu one group post test, pretest post test gitu. Kalau saya tertariknya mau melakukan yang grup design gitu, ada kelompok kontrolnya, kemudian ada kelompok eksperimen. Mungkin saya butuh masukan nih. Cara kita itu untuk menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu seperti apa? Saya tanyanya borongan ya. Tanyanya borongan. Yang pertama itu cara kita untuk menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen seperti apa. Kemudian tadi intervensi dilakukan sebanyak 8 kali. Apakah ada idealnya intervensi itu berapa kali sih dilakukan untuk kelompok untuk eksperimen, untuk penelitian eksperimen? Kemudian tadi saya lihat juga 1 kali intervensi itu waktunya kurang lebih 2,5 jam ya. Cukup lama juga ya. Apakah itu ada juga ketentuannya minimal berapa waktunya dan maksimal berapa? Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, maaf banyak sekali, karena kebetulan saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Saat melakukan pretest dan post-test, apakah testernya hanya Kak Novia saja, apa ada dibantu orang lain gitu untuk pembandingan skornya seperti itu? Terima kasih. Oke, berarti ada 4 pertanyaannya Mbak Mena ya, Iya, terkait maaf, dengan borongan. penentuan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, ya. Kemudian intervensi di dalam penelitiannya Mbak Novia tadi itu kan sebanyak 8 kali. Memang ada ketentuan nggak kira-kira idealnya berapa? Apakah boleh 7 kali, 6 kali, atau barangkali 2 kali misalnya gitu ya. Kemudian 1 intervensi tadi itu 2,5 jam. Nah, ini pun juga sama, apakah ada durasi minimal maksimalnya nggak? Dan terakhir itu adalah pada saat melakukan pre and post test. Nah, itu sendirian atau barangkali ada tim atau bagaimana? Ya, silakan Mbak Novia. Halo, masih mute, Mbak. Maaf Pak. Ya, nanti mungkin dibantu sama Pak Made juga ya kalau eksperimen to group ya. Saya mungkin penguasaan saya mungkin belum terlalu ini, nanti takutnya malah saya salah, malah berbahaya. Jadi nanti memastikan ulang lagi aja. Karena kalau saya jawab dulu ya, yang waktunya durasi itu. Durasinya apakah 2,5 jam itu jadi evaluasi saya sih sebetulnya di diskusi dan saran waktu itu. Karena saya memastikan ulang lagi, saya harus recall nih hal-hal begini nih. Hasil eksperimen itu harusnya itu saat masa eksperimen itu
waktu yang terbaik itu adalah sekitar 60-10 menit. Ada beberapa penelitian yang saya baca. Makanya di bagian diskusi saya itu saya ada saran kritikan sendiri buat penelitian saya ke depannya. Bahwa itu terlalu panjang untuk kondisi anak. Mereka ada keburu kelelahan dan itu tidak efektif. Itu kalau masukan buat Mbak Maina, mungkin ke depannya kayaknya tahu saya ada bikin itu deh, ada penelitian yang mengatakan bahwa akan lebih baik. Nanti saya mungkin diskusi lagi ulang ya Mbak Maina ya. Sepertinya saya ada kasih di diskusi dan bagian kesimpulan saya itu saya ada kasih pembahasan deh. Harusnya itu intervensi itu berlangsung selama beberapa menit. Itu masuk di pembahasan saya sepertinya. Nanti kita tektokan aja lagi ya. Saya coba memastikan baca lagi nih. Saya nggak sempat keburu baca nih. Saya kelupaan gitu. Nanti saya coba diskusi lagi ya Mbak Mena ya. Tetapi kurang lebihnya seharusnya 60-10 menit dan itu penelitian saya terlalu berlebihan waktunya, durasinya. Untuk anak di usia pelaksanaan intervensi tidak sebaiknya dengan durasi 2,5 jam tersebut. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah apa tadi ya Pak Made ya? Kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu kalau misalnya two group ya Mbak Mena ya. Bagaimana proses penentuannya? Barangkali kan Mbak Dovia banyak baca mengenai eksperimen, metode eksperimen gitu ya. Ada nggak kira-kira bagaimana penentuan kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya gitu? Oke. Nah kalau two group pretest post-test design and experimental design ini yang saya baca dalam salah satu jurnal itu penentuannya itu adalah sebetulnya sebentar saya coba ingat-ingat dulu ya. Kalau saya ngomongin one group, kalau waktu one group itu adalah kita memang lebih enak ya. Kalau one group itu kan anak-anak itu memang sudah dari semua seluruh mahasiswa misalnya nih saya ambil seluruh mahasiswa yang ada di SMP ini kita tes Rosenberg nih kelas khususnya nih saya ngambil sesuai dengan syarat nih Mbak usia. Misalnya usia yang saya ambil kan remaja itu rentangnya adalah 11 sampai 15 tahun. Nah, nanti sekolah akan mengelompokkan siswa 11 sampai 15 tahun ini, kemudian itu harus saya tes self-esteem Rosenberg self-esteem scale-nya ini. Nah, hasilnya yang tadi saya dapatkan yang mana yang kira-kira mereka termasuk rendah itu yang akan diambil oleh sekolah untuk dijadikan intervensi ya untuk ikut serta dalam intervensi. Kemudian saya wawancara ulang apakah bersedia atau tidak. Itu penentuan untuk one group. Nah, mungkin kalau two group, kalau setahu saya ya, jurnal yang saya pernah baca ya, two group itu memang dikondisikan tidak seperti one group. Tadi tidak dimulai dengan pengukuran terlebih dahulu. Langsung dibuat aja dengan kondisi yang memang sudah terkontrol. Gitu. Mungkin benar Pak Made? Atau ada tambahan gitu Pak Made? Ya, saya memang tidak kapasitas dalam menjawab ya, karena sebagai moderator gitu ya, mohon maaf. Tapi intinya kan istilahnya kalau two group itu kan ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen gitu kan ya. Barangkali harus dua-duanya ini memiliki suatu kondisi yang sama, kan gitu ya Mbak Novia ya. Betul. Arti kalau kita mau meningkatkan di kelompok eksperimennya adalah dengan cara memberikan suatu treatment, kondisi awalnya ini orang kedua kelompok ini kan harus sama gitu ya. Benar. Sehingga kita harapkan nanti pada saat yang diberikan treatment itu berubah ininya gitu ya. Sedangkan yang tidak diberikan treatment tidak berubah gitu kan ya. Arti tetap di awalnya kita ini, kalau dari mendengar ceritanya Manovia itu adalah tetap di awalnya ini kita menggunakan berbagai kriteria untuk menentukan partisipan kita, gitu kan ya. Nah, masalahnya yang juga perlu dipikirkan adalah pada saat mengelompokkan menjadi dua kelompok ini, ya kan? Misalnya, katakanlah kita punya partisipan 50 gitu ya, 50 lah, anggap banyak partisipannya. Ternyata setelah kita berbagai kriteria dengan purposive sampling itu dengan berbagai kriteria, ternyata yang memenuhi self-esteem-nya hanya 20 gitu kan ya.
Nah, dari 20 nah kan kita mesti buat 2 kelompok kan ya. Satu kelompok eksperimen, satu kelompok kontrol gitu kan ya. Nah, penentuan kata 10-10 atau 7-7 misalnya, ini nah itu yang saya belum pernah tahu apakah dilakukan secara acak ya atau ada kriteria-kriteria lain lagi. Tetapi logiknya harusnya sih memang ditentukan secara acak supaya kita bisa nanti menentukan bahwa kondisi awal dari partisipan itu sama gitu ya Mbak Novia ya. Kalau Ini to group ya. To group. kalau ini seingat saya ya, ini saya lagi recall yang waktu saya zaman saya kuliah eksperimen itu. Ini sepertinya saya mengenal salah satu alumni tempat saya kuliah juga dulu, Pak. Ada Pak Adi, ada Adi Dharma Saputra ini sepertinya alumni tempat saya nih. Dulu saya tuh belajar eksperimen. Kalau kita ngomongin to group eksperimen ini, to group subjeknya benar tadi Pak Made bilang harus syarat itu tetap harus disesuaikan Mbak Mena. Ketentuan Mbak Mena ini mau ngambil subjeknya ini untuk apa nih gitu. Misalnya saya mau ngambilnya remaja. Nah, remaja dipastikan nih syaratnya sesuai nih. Oh, memang saya mau ambil remaja. Nah, kalau eksperimen itu mereka yang kita kontrol, yang kita setting itu ruangannya nih. Kalau ya setahu saya nih, misalnya waktu itu saya pernah dilakukan sebagai salah satu subjek penelitian di eksperimental untuk smartphone gitu. Yang diberikan smartphone dengan kartu apa dengan kartu apa. Nah, itu nanti di satu ruangan itu, tapi kita nggak tahu kalau kita di eksperimen. Nah, settingannya itu hanya peneliti yang tahu gitu. Nah, tetapi si subjek itu intinya saya ini sebagai selaku syaratnya itu adalah saya sebagai penggiat smartphone gitu misalnya atau gamers. Nah, nanti akan dimasuki dalam suatu ruangan, satu yang dikontrolnya dengan situasi di mana dibuatnya situasinya contoh misalnya dibuat ruangannya yang adem, terus ada gambar settingannya tuh dibuat lebih indah gitu. Nah, kalau yang satunya dibuatnya sederhana gitu, misalnya lampunya dibuat lebih redup, apakah tapi tidak terlalu terlihat berbeda gitu. Nah, nanti dia akan bandingkan. Setahu saya tuh kalau eksperimen yang to group itu kontrolnya berbeda gitu, tetapi syarat penelitinya itu harus sama, penelitiannya itu harus sama gitu. Subjek penelitiannya itu harus sama, tapi yang dikontrolnya ini yang berbeda nih gitu. Iya. Gambaran kurang lebihnya seperti itu sih yang saya pahami. Tapi ada salah satu tuh jurnalnya Mbak dari Sage Publication itu tentang subgroup pretest posttest. Nanti mungkin sharing-sharing sama saya bisa berbagi jurnal aja. Ya, intinya tadi bahwa kelompok kontrol maupun itu tidak mengetahui gitu ya Mbak Novia ya, bahwa dia dijadikan kelompok kontrol atau gimana gitu ya, tidak mengetahui gitu ya. Iya, yang dijadikan bahan penelitian itu setahu saya tuh dia, tapi saya memastikan lagi nih Pak, makanya kita nggak ada yang ini ya pakar ini. Saya bukan orang yang expertnya banget nih, Ya. saya masih Nggak apa-apa, pembelajar nggak nih. apa-apa. Nanti kita catat-catat saja dulu, karena kita kepikiran tadi nanti di tanggal 31 itu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, Tentang barangkali nanti spesialis bisa ya. diungkapkan nanti, bisa dibicarakan nanti di sana. Gitu ya, Mbak Mena ya. Ya. Betul Mbak Mena. Daripada nanti saya memberi kesesatan pada Mbak Mena, mungkin harus ada yang berpakar nih di sini. Ya. Tapi tadi itu Mbak Novia, intervensi sebanyak 8 kali itu idealnya ada nggak referensi barangkali yang menentukan? Nah, kalau 8 intervensi itu saya sesuaikan ini Mbak Mena dari gratitude intervention, gratitude scale-nya dari yang saya gunakan. Saya gunakan itu yang tadi saya bilang, saya itu ambil dari alat gratitude yang sudah diadaptasi oleh salah satu peneliti gitu kan. Nah, materinya itu harus semuanya saya berikan. Nah, ketentuan dari apakah harus 8 kali sesi itu seingat sebentar. Nih,
ada penelitiannya ya. Saya ngambil, jadi kenapa saya bisa ambil 8 kali sesi itu tetap bisa sesuai, saya ada dukungan penelitian yang sudah melakukan penelitian sama tentang gratitude di luar negeri, yang dia melakukan sebanyak 4 kali sesi malah justru. Dan berikutnya saya dapat dukungan lagi dari penelitian lain yang dia sudah melakukan penelitian itu sebanyak 6 kali sesi. Seperti itu. Jadi Mbak Mena silakan bermain dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah terakui bahwa mereka sudah melakukan pelaksanaan intervensi itu sudah berapa kali. Jadi kita enak tuh saat kita diskusi ataupun ditanya oleh penguji kita, apakah ada penelitian sebelumnya yang sudah melakukan intervensi ini sudah berapa kali dan itu keberhasilannya seperti apa, kita punya pegangan. Gitu. Oke, berarti dengan variabel yang sama, misalnya gratitude ada yang 8 kali, ada yang 6 kali gitu kan. Artinya cuman berbeda ininya aja Pak, dia penelitian terhadap gratitude, dia melakukannya pada subjek penelitiannya berbeda, sama satunya lagi dia tidak mengukur dari segi self-esteem gitu misalnya, tapi dia melakukan penelitian dengan gratitude seperti itu. Poinnya mungkin sepanjang konten dari variabel itu tersampaikan semua, yaitu kan ya, itu barangkali sudah bisa mewakili karena kita kan berikan treatment gitu kan ya. Tentu saja itu kan sesuaikan dengan kira-kira berapa sih dimensi dari masing-masing variabel itu gitu kan ya. Iya, betul Pak. Oke. Baik, yang satu lagi belum mengenai saat melakukan pre dan post test, gimana itu berkolaborasinya? Apakah sendirian atau ada yang bantu atau bagaimana teknis pelaksanaannya? Ini maksudnya sayanya ya Pak, saya melakukan ini saat melakukan pretest kepada salah satu kelompok di SMP ini ya maksudnya ya, apakah saya melakukan sendiri atau gimana gitu ya? Iya. Gitu ya Mbak Mena ya? Untuk melihat skor pembanding gitu, apakah melakukan sendiri atau ada tester lain, jadi nanti skornya dibandingkan seperti itu. Melihat keakuratannya sih. Melihat keakuratannya. Itu tadi seperti saya bilang Mbak Mina, waktu saya pretest itu, saya kan datang ke sekolah itu, jadi pihak sekolah yang akan ambil sesuai dengan syarat yang saya mau tuh. Nanti di dalam kelompok dengan kondisi yang sama di kelas. Nah, ini pastikan ini saya sih waktu itu ngontrolnya itu adalah dia di tes pretestnya itu di ruangan mana, saya harus proses di ruangan yang sama. Supaya ya kan ruangannya misalnya ruangan A saya pakai, saya nggak berpindah dengan ruangan yang lain gitu. Nah, dengan kondisinya sama dengan meja yang terbatas gitu misalnya. Nah, itu saya tetap settingnya seperti itu. Nah, waktu itu saya lakukan saya sendiri sih Mbak Mina, tetap saya datang ke sana, pihak sekolah itu cuman sudah menyediakan anak-anaknya saja, setelah itu yang hasilnya sudah saya dapatkan. Nah, anak-anak yang saya sudah dipilih oleh sekolah itu yang akan saya tes, dan kemudian ya tadi post testnya adalah yang saya ambil adalah anak-anak yang memang sudah melakukan intervensi. Jadi pretestnya itu adalah saya gunakan yang pretest dia yang sebelumnya, yang borongan. Jadi kan pretestnya itu kan anak-anaknya ada sisanya 30 anak, ada 20 anak karena sekolah sana nggak rame kan. Misalnya ada 20 anak yang di pretest. Nah, ternyata ada 10 nih yang lolos untuk harus diikutin intervensi. Namun yang bersedia itu ada 7. Nah, saya menggunakan pretest dari hasil yang ikut serta ini. Nah, post testnya mereka doang, tidak ikut serta lagi anak-anak lain gitu. Itu sendirian melakukan post testnya atau ada tester yang lain yang itu barangkali tadi Mbak Mena tanyakan? Tidak ada. Sendirian berarti Mbak Novia sendiri ya? Sendiri, iya Pak. Oke, baik. Semangat. Maaf, Kak Novia mau tanya, itu untuk post test itu apakah sudah akurat kalau hanya satu orang yang melakukan tesnya gitu? Atau harus ada pembanding yang lain? Ini maksudnya nggak akurat, ini keakuratannya itu gimana nih Mbak Mena? Boleh tahu nggak maksudnya? Jadi intervensi kita itu mungkin kalau kita menilai sendiri, misalnya kalau ada pembanding juga, skornya kalau kita dapat misalnya skor si A dapatnya 10, kemudian
ada lagi tester si si B dan si C. Apakah mereka juga kita lihat skor mereka 10 atau berapa gitu loh. Jadi nanti kan bisa dibuat semacam Rata-rata. seperti itu maksudnya. Oh, ini skor pembanding itu dari penilaian siapa nih Mbak Mena kalau gambarannya Mbak Mena? Jadi Maksudnya kan gambaran Mbak Mena. ya rencananya kan saya mau buat post testnya, cuman disarankan ada tester lain, jadi bukan hanya saya. Disarankan ada 2 lagi. Jadi nanti skornya bisa dibandingkan nih atau dibuatkan rata-rata atau seperti apa gitu. Ada ketentuannya kah atau bisa hanya kita yang melakukan post testnya? Itu testernya di luar dari peneliti ya berarti ya Ya, maksudnya? jadi saya karena saya meneliti di sekolah juga, jadi saya melibatkan guru-guru yang di sana. Kalau saya waktu itu post testnya jatuhnya tetap alat ukur, tetap saya kasih tidak ada alat ukur lah, maksudnya dari tester lain, tetapi itu tadi saya bilang ada dalam bentuk post testnya itu adalah dalam bentuk hasil wawancara dengan guru dalam bentuk kualitatif. Jadi ada rentang lama after saya intervensi itu sekitar sebulan 2 bulan itu saya harus menunggu perkembangan perubahan dari si subjek penelitian saya. Itu tadi makanya kalau Mbak Mina lihat tadi lampiran yang saya tampilkan di bab 4 itu ada evaluasi dari hasil wawancara guru. Jadi sifatnya saya lebih kualitatif sih, jadi nggak nilai skor rata-rata. Gitu. Oh, sebentar. Kalau pretestnya ini dengan wawancara juga nggak atau bagaimana? Pretestnya wawancara juga. Yang diwawancarai siapa, Mbak Guru. Novia? Guru pada saat pretestnya. Dari 10 orang ini misalnya 30 orang gitu ya. Tapi saya nggak ngambil yang 10. Jadi yang saya pretestkan ini kan misalnya nih Pak, saya kan soalnya kan kita nyebar jala nih. Nyebar jala, ketemu jala ikannya. Nah, yang ikan yang saya akan pakai ini yang akan saya tanyakan kepada para guru. Jadi nggak 30-nya ini sih, kalau itu sih saya mabuk kayaknya Pak. Ya, justru pertanyaan saya, kalau wawancara di awal, gurunya mengingat 30 orang itu rasanya luar biasa sekali, ya. Kan, ya. Iya benar. Jadi nanti saya wawancara tuh hanya untuk 6 kasus dari 6 anak ini gimana di sekolah gitu. Terus saya minta raport juga. Raportnya mereka kan ada catatan guru tuh. Nah, hal teknis sih itu sih kalau Mbak Mena, kalau saya sih itu hal teknis untuk memperkuat terhadap partisipan saya ini apakah benar. Terus saya kan juga melakukan ini kan dari wawancara dari guru A yang wali kelasnya, itu paling pentingnya wali kelas paling tahu kan wali kelasnya si subjek-subjek ini gitu. Subjek penelitiannya Mbak Novia kan 7 ya Mbak Novia ya? Iya 7. Kemudian waktu pretestnya itu memang yang diteropong hanya 7 orang ini saja atau yang lainnya juga? Yang diteropong itu maksudnya gimana Pak? Yang artinya yang dipreteskan kan kalau 30 orang gurunya mengingat kan susah ya. Apakah memang difokuskan pada 7 orang ini saja pada saat pretest atau bagaimana? Tidak Pak, jadi kan saya nyebarin jala dulu nih, misalnya dengan syarat tadi, dengan kondisi anaknya itu orang tuanya berada dalam level kemiskinan level berapa. Yang tadi yang saya sesuai dengan syarat saya golongan kemiskinannya ini. Ya, nyebar jalannya ini dengan kuesioner gitu ya? Ya, kuesioner self-esteem. Nah, kemudian yang saya sudah dapat nih, saya scoring nih. Scoring dari hasil 20 ini misalnya, ketemunya yang sesuai dengan nilainya saya nih, nilainya skor yang saya akan gunakan, yaitu 7 anak ini. Nah, 7 anak ini saya melalui pretestnya itu kalau secara kualitatif, itu adalah dengan wawancara kepada guru tentang ke-7 partisipan tersebut. Oh, oke. Supaya kita nggak salah mengerti ya. Jadi pertama disebarkan dulu kuesioner untuk melihat self-esteem-nya anak-anak itu. Ya, ternyata kepilihlah 7 orang. Ya, nah 7 orang inilah yang ditanya kepada gurunya untuk pretestnya gitu ya. Iya, betul. Oke, setelah itu diberikan mereka treatment, ini 7 orang ini, kemudian nanti di terakhir lagi setelah treatment dilakukan, setelah intervensi dilakukan,
baru ditanyakan lagi ke gurunya untuk melihat sebagai post test gitu ya, Mbak Novia Betul, ya? betul, betul, Pak. Oke. Jadi dengan guru yang sama yang kita wawancarai pertama di pretest, guru yang sama juga yang kita akan wawancarain bagaimana respon dia terhadap si 7 partisipan ini setelah mereka melalui intervensi. Tapi rentangnya itu saya tunggu 1 bulan. Dari pretest ke post test 1 bulan ya, Mbak ya? Oh. Gitu, Mbak Mena. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Ya, Kak Novia. oke. Saya memperjelas ya, ini sebetulnya kalau di PIO ini sangat bagus dilakukan untuk melakukan evaluasi pelatihan. Ya, betul Pak. Ya, betul. Evaluasi pelatihan. Tuh Mbak Badai udah nongol itu. Ya, jadi evaluasi pelatihan sebelum pelatihan dilakukan, kemudian diberikan pelatihan, kemudian ditunggu berubah nggak perilakunya dia kalau memang basisnya adalah perilaku gitu ya. Benar. Oke. Baik, silakan kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Monggo teman-teman ada yang bertanya lagi nggak? Silakan. Nah, Mbak Novia, kalau tidak ada pertanyaan, saya tertarik nih dengan modul yang dibuat tadi itu, Mbak Mena ya. Modulnya kan cukup menarik tuh ya. Nah, modul ini sebelum diimplementasikan kepada anak-anak itu, bagaimana cara melakukan validasi nih? Ya, artinya keakuratan dari modul ini memang cocok digunakan untuk melakukan intervensi gitu, Mbak Novia. Apakah langsung aja deh modul sebisanya saya buat berdasarkan referensi yang ada, udah langsung dilakukan saja intervensi atau bagaimana Mbak Novia? Wah, itu validasinya saya dari dosen pembimbing, Pak. Oh, iya. Iya. Jadi pelaksanaan validasinya apakah intervensinya berjalan itu saya buat dulu nih modulnya. Terus baru apakah berjalannya itu berarti kan di modul kita bisa uji ulang lagi nih Nov katanya. Maksudnya itu jadi saran pengembangan kalau modul kamu mau dipakai jadi hak cipta itu kan harus ada proses lagi nih. Setahu saya itu proses hak cipta itu harus dilaksanakan ulang lagi penggunaan modul ini. Itu apakah modul ini benaran efektif? Kalau benaran efektif itu kan bisa jadi hak cipta. Ya betul. Gitu. Ya. Itu sih Pak Made. Jadi untuk saat selama tesis dengan keterbatasan waktu tesis tervalidasinya melalui dosen pembimbing. Langsung gitu ya, langsung ya. Dan pengujian, begitu Pak. Oke, itu Mbak Mena. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Tapi kalau mau coba modulnya Mbak Novia lagi, mungkin boleh juga sekalian anggap aja yang dulu Mbak Novia sudah divalidasi bahwa efektivitas modul itu memang mampu meningkatkan self esteem kan gitu kan ya. Iya. Nah, sekarang coba lakukan penelitian dengan ya istilahnya itu apa ya, penelitian ulangan gitu ya. Betul. Bisa jadi tuh Pak. Jadi kayak memvalidasi ulang lagi nih. Apakah modul saya ini bisa dijadikan hak cipta, apakah efektif atau enggak, kan itu bisa jadi saran penelitian ya. Oh ternyata tidak efektif, berarti harus ada kekurangannya apa, itu kan nanti kita bisa discuss nih. Jadi saya bahagia juga nih kalau ada yang mengkoreksi gitu. Kan justru kalau udah oke, berapa kali dilakukan, itu kan justru lebih bagus ya. Setahu saya itu jadi lebih bagus, itu kan jadi bisa penelitian yang kolaborasi gitu loh. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan melalui chat boleh, chat room boleh, atau langsung angkat tangan, silakan. Tanya tuh ke Mbak Novianya. Monggo, silakan. Siapa Mbak Badai? Mau ngomong Mbak? Ya, silakan Mbak. Baik, Mbak Novia, makasih banyak untuk sharingnya. Ini menarik ya Pak ya, karena baru jarang-jarang nih kita dapat ininya terkait edukasi eksperimen. Tertariknya mungkin ini Mbak Novia untuk yang key artikel yang dipakai, apakah memang dia bentuknya kuasi juga atau sebetulnya bentuknya nggak harus kuasi nih untuk yang key artikel yang digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin boleh sharing kalau yang
kalau kita yang ngambil datanya kuesioner kan sebetulnya untuk mastiin bahwa ini kuesionernya orang-orang kepanjangan atau enggak sih, jawabnya sungguh-sungguh atau enggak sih. Nah, kalau kuasi eksperimen ini deg-degannya ada di mana nih untuk mastiin bahwa semua penelitiannya oke. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Badai. Ya, saya langsung jawab aja ya Pak Made ya. Ya, silakan. Saya jawabnya deg-degannya di mana? Tadi pertama Mbak, modul saya ini efektif nggak ya? Pertama itu paling penting tuh saat saya melakukan itu karena tidak ada validasi yang seperti yang pengukuran kan sudah ada nih validasinya gitu kan. Saya kan cuma tervalidasinya itu adalah alat ukur gratitude-nya, bukan modulnya. Modulnya, ya. Itu yang membuat saya deg-degan. Apakah ini efektif atau tidak? Apakah penelitian saya ini layak nggak ya bener efektif nggak ya ini si penelitian saya ini? Apakah memang dari gratitude-nya yang membuat efektif atau sebenarnya ada hal lain? Kalau eksperimen itu kan gitu kan banyak faktor gitu kan yang akhirnya kita tidak bisa kontrolnya banyak. Gitu. Apalagi yang tadi saya bilang ada 8 sesi. Dan di setiap sesi itu kan beda-beda tujuannya. Nah, mungkin ada yang lebih tinggi yang membuat mereka jadi lebih meningkat self esteem-nya, atau ada hal dukungan lain yang membuat mereka lebih tidak bisa, ya itu yang saya bilang banyak dari eksperimen itu sebetulnya banyak hal yang saya buat deg-degan gitu. Nah, terus sama waktu Mbak Badai, waktu intervensi itu kan lumayan panjang ya. Apalagi saya deg-degannya itu adalah takutnya anak ini dengan kondisi ekonomi, status sosial ekonomi menengah ke bawah tuh, tiba-tiba menghilang. Saya takut begitu. Jadinya itu bisa mempengaruhi tesis saya bisa berapa lama nih. Bisa-bisa saya harus ngulang dari awal. Nah, itu deg-degannya. Gitu. Apalagi kan minim sekali. Subjek yang saya akan gunakan itu kan minim. Cuma 6 orang. Nah, 6 orang ini kalau nggak saya jaga, hilang ya saya harus memulai lagi. Dan memulai lagi bisa panjang Mbak, saya harus ngulang lagi tesis saya. Itu dan faktor-faktor lainnya lagi nih yang membuat saya itu jadi deg-degan. Tapi yang paling 2 poin ini yang paling parah banget membuat saya deg-degan awal-awal tesis itu, mana waktu terbatas lagi ya, kayaknya ngejar, nanti kalau saya nggak lulus segera beasiswa saya tercabut nih gitu. Banyak hal yang jadinya yang lebih membuat deg-degan. Jadi kayak harusnya saya nggak usah penelitian untuk ekonomi bawah nih gitu. Lebih banyak deg-degannya gitu kan. Tapi ya lebih parahnya di sana sih Mbak Badai. Gitu. Terus yang kalau tadi itu apa ya yang pertama Mbak Badai tanya? Artikel yang digunakan itu kuasi eksperimen juga nggak? Ya, saya gunakan artikel yang kuasi eksperimen. Oke, makasih Mbak Novi. Kalau Mbak Badai mau melakukan DPO di perusahaan, itu barangkali lebih nggak terlalu deg-degan kayak Mbak Novia tadi. Benar. Iya, Pak. Betul. Karena subjeknya di bawah kontrol kita. Ya. Di bawah kontrol kita, karyawan, kemudian memang tentukan karyawan itu yang memang nggak neko-neko, gitu ya. Ya harus ada persyaratan gitu dulu di awalnya. Tapi kalau mau penelitian begitu di PIO, wah luar biasa manfaatnya tuh Mbak Badai terhadap perusahaan ya. Gitu. Menarik sih Pak, tapi kayaknya nggak buat tesis sih Pak, kayak nggak siap saya sama deg-degannya. Tapi Mbak Badai, kalau enaknya saya kasih positifnya nih, kalau eksperimen itu kita tuh udah lebih merasakan. Ya, jadi saat karena kita yang mengalami sesi itu gitu. Jadi menceritakan selama sesi itu tidak ada kebohongan di antara kita gitu kan. Jadi nggak mungkin gitu loh kalau kita memanipulasi data itu nggak mungkin gitu. Karena sudah ada dokumentasinya dan kita yang terjun ke dalamnya dan kita tuh dievaluasi oleh salah satu perusahaan yang mungkin akan jadi PSC untuk evaluasi kegiatannya Mbak Badai gitu. Kalau saya kan sekolah tuh harus jadi penanggung jawabnya saya tuh benar melakukan kan. Jadi kalau mau Untar pun mau memastikan itu, oh ya ini memang ada tanda tangan
si kepala sekolah saya hadir gitu loh di setiap sesinya. Jadi lebih nggak deg-degan Mbak soal penelitian kita beneran tidak ada manipulasi. Hmm. Itu positifnya sih Mbak Bada. Itu menurut saya ya, karena saya orangnya apa namanya? Terus saya bukan katam di statistika ya. Jadinya pas ketika eksperimen saya lebih suka gitu. Saya lebih suka di sini dibandingkan saya statistik. Mungkin tapi beda-beda ya setiap orang ya. Gitu. Kalau saya sih lebih lebih baik disuruh eksperimen dan kualitatif dibandingkan kuantitatif, Mbak. Pengaruh dan korelasi saja pusing itu. Saya langsung Pak Mada nyerah gitu. Iya, iya. Memang kreativitas kita muncul kalau di eksperimen, kalau saya lihat ya. Apalagi dengan menggunakan teknologi, desain teknologi misalnya, penggunaan komputer itu kan programnya harus dibuat tersendiri khusus untuk itu kan. Tetapi itu kalau sudah berhasil luar biasa tuh hak patentnya Mbak Bade. Ya. Oke, nanti tanya Pak Tommy deh, karena Pak Tommy itu apa namanya? Beliau melakukan penelitian eksperimen itu ya untuk S3-nya itu. Oke, silakan teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Ada? Itu tadi yang melakukan post test, yang diinterview berapa orang sih Mbak Novia? Gurunya yang diinterview untuk pada saat post test pretest itu? Oh, gurunya ya Pak ya, yang berapa Iya, orang yang diinterview ya. iya. Waktu itu saya melakukan interview ini satu kepada kepala sekolah, dua di sana tuh kan nggak ada konselor kayak gitu ya Pak ya, tetapi dia tuh Mm-mm. kayak spesialis siswa gitu loh. Nah itu Mm-mm. ada 3 orang, jadi jatuhnya itu ada 3 orang guru yang saya wawancara. Kepala sekolah sempat ngamatin anak itu nggak selama sebulan? Karena ini kalau latar belakang sekolah ini ya Pak ya, ini Heeh. kan gurunya itu rata-rata bukan guru jatuhnya bilangnya kita guru honorer ya di sana ya Pak, karena kan Heeh. mereka lembaga memang masyarakat yang dikelola oleh Oh. Ancol sebetulnya. Mm-mm. Jadi Ancol itu punya sosialnya itu adalah membangun sekolah. Jadi latar Mm-mm. belakangnya ini guru-guru di sana jadi yang saya wawancara ini adalah guru-guru yang memang sudah katam di sana, sudah aktif. Jadi mereka bukan yang guru honorer yang pulang balik gitu. Oh. Nah, kepala sekolahnya itu jatuhnya dia bilangnya kalau dia bukan kepala sekolah tapi dia bilang koordinator sekolah. Kalau di sana tuh nggak ada struktural kayak kepala sekolah yang gimana gimana sih Pak. Tapi dia memang selalu stay di sana. Jadi kurang lebih dia paham kondisi setiap siswanya. Nah, yang kedua orang ini adalah guru yang memang aktif di kegiatan siswa. Jadi mereka itu eh, paling mengenal siswa-siswanya. Jadi yang saya pilih itu adalah memang guru-guru yang memang sudah paham keadaan dan psikologisnya anak-anak. Gitu. Hmm. Oke. Kalau guru yang pulang balik gitu saya nggak wawancara Pak. Oh gitu ya. Mm-mm. Berarti memang diasumsi lagi, ini asumsi bahwa yang kita wawancara itu sangat mengetahui kondisi anak-anak itu kan ya. Benar. Tapi memang karena tidak ada kelompok kontrol tadi, ada suatu kesangsian kita juga ini kalau orang yang penuh curiga gitu ya. Mm-mm. Seperti tadi buku harian. Satu, apakah memang dia sendiri yang membuatnya? Jangan-jangan dibuatin orang lain misalnya. Itu Mm-mm. penuh curigaan kan ya. Mm-mm. Kedua, apakah memang namanya buku harian setiap sesi dia buat atau setelah mau ketemu dengan peneliti baru dia buru-buru buat misalnya. Belum lagi kalau nyontek dengan temannya, lo buat apa? Gua nggak ngerti ini, lo buat apa? Contek-contekan lagi. Nah itu kan akhirnya menjadi tidak akurat ya hasil penelitian kita ya. Itu Mm-mm. bagaimana memastikan Mbak Novia waktu itu? Oh, kalau buku harian itu kan memang kan makanya jadinya waktu saya tuh agak lama Pak. Mm-mm. Karena mereka harus isinya di hari itu, di saat sesi saya sudah selesai. Oh, Gitu. oke. Jadi tidak ada Nggak dibawa rentang pulang. waktu. Oke, oke. Baik. Jadi langsung pada saat treatment langsung mereka ngisi gitu ya. Jadi mereka nggak. Betul. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Tobia. Ya. Silakan teman-teman mau tanya yang lainnya. Ada nggak pertanyaan lagi? Monggo silakan.
Nah, kalau tadi buku harian, itu kan mereka menuliskan, kalau seperti self-talk orang bilang ya, jadi berbicara dengan diri sendiri, ulang-ulang terus gitu ya, itu apa namanya, bisa barangkali meningkatkan apa namanya, gratitude-nya dia gitu kan ya. Nah, hubungannya tadi dengan post-test apa ya buku harian itu ya? Boleh dijelaskan nggak? Oh, buku harian itu sebenarnya gini, Pak, untuk data saya, penunjang saya di kualitas uraian uraian pembahasan saya sih, Pak, terhadap Mhm, pandangan mereka. Seperti yang saya tadi bilang kan ada indikator tujuan khususnya kan, Pak. mhm, Nah, indikator tujuan khusus itu kan saya pengen lihat nih, apa sih respon mereka terhadap bahagia itu. Tadi kan kalau sesi pertama tuh mereka suruh tuliskan, apa sih definisi kamu terhadap bahagia. Nah, itu kan dengan begitu kan saya paham tuh dari mereka tulis itu, materi yang saya sampaikan itu mereka menangkapnya mhm, definisi gratitude itu apa. mmm, Nah, mhm, itu jadi di setiap di laporan saya tuh di tesis saya itu di bab 4 itu, bab 4 itu ya saya akan uraikan tuh, Pak. mhm, mhm, Jawaban mereka tuh sesuai enggak dengan indikator ketercapaian saya, gitu. Jadi kayak mhm. penunjang secara kualitatifnya ya, Pak, gitu. Iya, 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 penunjang kualitatifnya gitu ya. Makanya buku harian itu disesuaikan tuh, Pak, dengan tujuan khususnya. Oh, oke. Baik, baik kalau begitu. Nah, penelitiannya ini kembali saya tanya nih, karena saya menarik juga nih penelitiannya nih. Penelitiannya kan cuma 1 bulan ya. Kalau kita melakukan pelatihan di perusahaan, Mhm, tentang waktu yang cepat begitu, itu kita nggak yakin mereka akan bertahan. mhm, Apalagi pre and post test, ya. mhm, Artinya barangkali pemikiran saya adalah karena satu rentang waktunya pendek, kemudian ini hanya pre dan post test, berarti pemikiran saya adalah mereka happy, senang ikut begitu, sehingga dalam waktu yang pendek mereka melakukan perubahan-perubahan yang seolah-olah mereka dengan gratitude itu mereka self esteem-nya meningkat gitu kan ya. Cuma yang jadi pertanyaan kita di dalam dunia praktisinya kan kira-kira bertahan lama nggak nih? mhm, Jangan setelah pelatihan dilakukan, setelah intervensi dilakukan yang barangkali cuma 1 bulan, hanya pada saat itu saja mereka itu berubah self esteem-nya menjadi seolah-olah, padahal itu sebetulnya semu. mhm, Dalam tanda kutip, sama seperti kita mau melakukan pelatihan nih. Orang melakukan pelatihan sekarang ya mhm, dengan metode eksperimental gitu ya, mhm, itu meningkat itu, pelayanannya meningkat itu. Setelah mhm, sampai di kantor, dia itu wah kalau ada menurun. kotoran sedikit dibersihkan. Ini setelah setelah pelatihan ini ada kotoran justru sangat meningkat itu grafiknya meningkat. Ada kotoran sedikit dibersihkan, dia senyum setiap pagi ya, mengucapkan selamat pagi kepada teman-temannya. Pokoknya wah kelihatan wah sekali. Tapi waktunya paling cuma seminggu doang ya setelah pelatihan dilakukan. Nah, ini pengalaman saya memberikan pelatihan service quality, dia itu dari Puncak sampai Jakarta tuh cerita terus mengenai pelatihan-pelatihan. Bahkan sampai di perusahaan lain saya memberikan pelatihan itu, sampai di kantor seolah sangat-sangat memberikan pelayanan yang sangat prima kepada kepada teman-temannya. Karena ada Mhm, customer internal dan customer eksternal gitu kan. Tapi itu nggak bertahan lama, paling seminggu, 2 minggu, ya biasa lagi gitu loh. Nah ini begitu nggak kira-kira Mbak Novia dari gratitude ini terhadap self esteem-nya? ya. Oke, Pak, itu, bisa masuk dalam pembahasan, Pak. Jadi, Mhm, karena kan sebenarnya kalau kita mau bilang perubahan secara psikologis itu kan memang ada sebuah, kalau kita ngomongin teori, perubahan itu kan mengubah karakter diri itu kan tidak semudah 1 bulan langsung berubah gitu kan, Pak. mhm, mhm, Sifat itu kan tidak semudah itu kan untuk mereka berubah langsung kan. Jadi memang, jatuhnya itu mereka baru di tahap di tahap awal itu aware baru ya, ya, memahami mhm, mhm, awareness-nya mereka dulu paham bahwa aku harusnya bertindak seperti apa. Makanya, mhm, dalam sebulan itu mungkin mereka masuk di dalam tahap awal, bukan berarti secara langsung makanya kan kalau Bapak lihat di data penelitian saya itu peningkatannya tuh nggak tinggi.
Nggak tinggi, nggak signifikan tingginya sampai drastis gitu. Baru ada yang cuma meningkatnya cuma 3 poin, 1 poin, 6 poin doang gitu loh, Pak. Jadi memang secara tidak langsung intervensi itu tidak menjamin langsung perubahan secara signifikan gitu. Nah, kebetulan kan saya membangun kedekatan nih dengan pihak sekolah gitu. Memang kalau intervensi itu adalah kita, ya enaknya itu adalah kita nggak lepas gitu. Bukan nggak enak ya, malah justru berbahagia juga sih ya. Iya, betul. Justru berbahagia juga ya, karena nanti mungkin teman-teman yang ngerasain intervensi nanti eksperimen, kita tuh ada kedekatan jadinya, kelekatan dengan pihak sekolah yang dimana kita pengen tahu progres anak peneliti, subjek penelitian kita. Jadi memang harus di-maintain sih Pak. Jatuhnya setelah saya habis intervensi ini berakhir, itu tidak saya lepas. Saya ada maintain. Nah, saya maintainnya itu kebetulan saya kan mahasiswa psikolog juga tuh Pak. Waktu itu saya PKPP. Saya ambil salah satu, terus saya minta teman saya untuk melakukan terhadap subjek penelitian saya lagi nih. Untuk diintervensi di PKPP gitu. Jadi ada maintain selanjutnya. Itu. Waktu itu saya kan dan kalau PKPP itu kan satu sekolah itu harus cuma boleh 1 sampai 2 orang kan. Nah, saya ambil lagi dari 6 itu saya ambil 1 anak untuk saya maintain. Yang saya lihat poinnya tuh masih kecil untuk peningkatan self-esteem dia. Nah, subjek saya yang beberapa yang lain itu saya minta bantuan sama teman-teman tim yang satu sejawat dengan saya untuk ambil subjek penelitian saya yang waktu tesis gitu untuk dia maintain. Nah, sekaligus saya tetap sesekali saya akan bisa hubungi pihak sekolah, tanyain progres anak-anak yang pernah saya intervensi ya, dan yang pernah teman saya intervensi, progresnya seperti apa gitu. Gitu sih Pak Made. Jadi memang kalau saya bilang perubahan signifikan, memang saya jujur saya katakan memang tidak bisa langsung dalam waktu, apalagi benar kata Pak Made 1 bulan gitu. Udah itu 1 bulan itu nggak efektif karena 1 bulan itu kan jatuhnya bukan 1 bulan full kita laksanakan kan, hanya 8 sesi. Jadi 1 minggu itu 2 kali sesi ya. Minggu depan lagi, dan sampai akhirnya 8 sesi. Jadi kan nggak full 1 bulan sebetulnya. Dan kalau melihat itu kan memang tidak mungkin efektif 100% untuk mengubah orang ya Pak Made ya. Iya. Itu. Oke. Itu bisa jadi masukan di bagian pembahasan. Jadi enak tuh di uraian pembahasan kita tuh bisa kita uraikan tuh. Nanti cari jurnal yang menyetujui hal tersebut gitu. Nah, enaknya intervensi itu gitu Pak Made sama Mbak Mena. Jadi kita tuh ada pembahasannya tuh jadi lebih banyak masukan-masukan yang memang kita ada memang banyak uraiannya jadinya. Iya. Benar psikolog kan ya, jadi membantu orang untuk berubah kan gitu kan, menjadi lebih baik gitu kan, yang Mbak Novia tadi. Jadi diberikan treatment untuk melakukan sesuatu yang lebih positif lagi kan, untuk melihat apakah benar-benar memang berpengaruh nggak gitu. Tapi dalam artian begini, kalau pelatihan itu sudah menghasilkan efektif di dalam meningkatkan self-esteem, kan berarti ada satu rekomendasi barangkali ya Mbak Novia ya, bahwa karena pelatihan ini efektif meningkatkan self-esteem, tentunya juga bisa diberikan kepada siswa-siswa yang lain. Benar. Ya kan? Siswa-siswa yang lain gitu loh. Walaupun dia kapasitas kita bukan sebagai peneliti atau mencari data lagi untuk penelitian, tetapi dari sisi manfaat praktisnya ya bisa kita teruskan itu supaya ya paling tidak diulang terus sehingga kita bisa bantu mereka self-esteem-nya dia jadi meningkat gitu ya Mbak Novia ya. Benar. Ya saya juga berikan tuh Pak waktu itu saran kepada pihak sekolah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan kembali yang konsisten, yang dilakukan selalu konsisten untuk siswa-siswa yang ada di sana. Jadi
penelitian kita itu ada sumbangsinya bukan hanya di jurnal, tapi sumbangsinya kita memberikan masukan buat pihak sekolah, kira-kira efektif yang mana nih dari sesi saya ini yang sangat efektif nih, yang bisa konsisten dilaksanakan. Mungkin nggak 8 sesi, karena mungkin keterbatasan sekolah kan. Nah, bisa nih yang konsisten di setiap sesi itu apa? Yang itu yang jadi apa ya? Misalnya UKM-nya di setiap hari Sabtu mereka buat apa gitu. Nah, itu saya sudah diskusi itu Pak dengan guru sekolah waktu itu. Jadinya emang enaknya eksperimen itu adalah sumbangsi kita bukan hanya tentang jurnal penelitian yang kita sampaikan kepada mereka. Namun kita juga memberikan mereka masukan kepada pihak sekolah apa yang tetap konsisten atau di-maintain dari setiap anak-anak ini yang bisa dilakukan gitu. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan treatmentnya itu banyak saya lihat itu kaitannya dengan Tuhan, kaitannya dengan Allahnya mereka, ya berarti sifatnya religius gitu kan ya. Apakah memang alat ukur yang di awal itu memang sama seperti itu atau memang ini tambahan yang sudah divalidasi? Bagaimana Mbak Novia? Oke, nah karena kan saya gunakannya itu adalah alat ukurnya si gratitude ini ada dua indikator yang diambil Pak, itu transpersonal dengan personal. Nah kalau transpersonal sendiri kan itu dia berhubungan kepada pencipta. Iya. Nah kebetulan didukung kenapa saya menggunakan happiness self-esteem gratitude yang alat ukur ini karena sesuai dengan karakteristik dari subjek penelitian saya. Jadi subjek penelitian saya ini kan mayoritas itu memang sekolah yang lebih banyak itu ke arah religius gitu. Jadi makanya saya tambahkan transpersonal ini tetap dilaksanakan. Melihat dari wah ini sesuai dengan karakteristik dari si subjek saya. Malah justru tambah lagi dukungannya itu kenapa saya bilang religiusitas. Karena di salah satu pelajaran di sana itu ada pelajaran yang memang harus belajar, kalau nggak saya lupa ini nanti evaluasi mungkin Mbak Bada itu teman-teman itu belajar agama itu loh Pak, apa ya namanya ya, saya lupa nama mata pelajarannya, kalau nggak salah itu ya berhubungan sama agama itu gitu Pak, jadi mereka khusus harus belajar itu. Oh. Artinya alat ukur awalnya memang mencantumkan begitu ya. Transpersonal itu yang dimaksudkan kaitannya dengan Tuhan gitu ya. Iya, transpersonal, Pak. Di gratitude-nya. Iya. Oh, ini Mbak Giovanni bilang teologi gitu ya. Bukan. Dia bukan Kristiani sih. Apa ya Mbak Bada ya? Aduh saya juga lupa ya. Apa kalau di Muslim itu ada belajar ininya apa ya Mbak ya? Maaf nih saya takut salah nih. Saya lupa nama mata pelajarannya itu ada mata pelajaran. Pokoknya mereka itu memang basicnya itu adalah memang lebih banyak ini sih Pak. Memang mengajarkan untuk beribadah. Tapi ini kan bukan sekolah berbasis agama kan seperti oke. Bukan, tetapi mayoritas. Ya? Tapi mayoritas di sana beragama Muslim Pak. Terus ditambah ada satu mata pelajaran mereka memang baik ada misalnya walaupun ada Kristen di sana ataupun agama lain yang bukan Muslim, yang non Muslim lah, mereka tetap harus dapat pelajaran itu. Aduh apa sih Mbak namanya Mbak Badai? Saya lupa. Ini beneran harus recall nih. Saya lupa apa namanya. Saya malah clueless Mbak, nggak kebayang. Sudah lama Mbak Badai. Sudah lama nggak ke sekolah. Sudah lama tidak ikut mata pelajaran agama gitu ya. Iya, Pak. Waduh Mbak Badai bisa aja. Saya lupa Pak. Pokoknya memang mereka ada satu mata
Reduce studies. Religious Reduce studies kalau studies. Mbak Lida namanya reduce studies. Ya. Waduh, saya jadi ini. Mbak Novia, ini hal lain lagi nih mengenai rancangan pelatihan, Mbak Novia. Itu referensinya bagaimana sampai bisa membuat rancangan pelatihan seperti yang diungkapkan tadi itu? Saya malah screenshot tadi rancangan pelatihan itu kan, itu menarik itu untuk ditelaah kembali mengenai rancangan pelatihannya. Itu ada referensi khusus atau memang berdasarkan hasil riset atau observasi di sana sehingga membuat suatu rancangan pelatihan seperti itu, atau memang ada referensi yang barangkali menjadi acuan kita bersama? Oh, jadi misalnya yang ini ya Pak, metodenya atau modelannya Iya, ya Pak? iya, Misalnya ceramah gitu-gitu, kenapa ambil ceramah gitu ya? Atau iya, gimana? iya, Kenapa ngambilnya ada kegiatan? ada sosiodrama atau apa Iya, iya, iya. ada di itu kan ya, itu Mm-mm. gimana itu cara menentukan yang mana harus ceramah, yang mana harus sosiodrama gitu kan? Mm-mm, mm-mm. Nah, lagi-lagi Pak, waktu itu kalau saya menentukannya itu eh, memang saya tetap ada ngambil research. Misalnya kayak misalnya sosiodrama itu bagus untuk meningkatkan kegiatan apa. Nah, itu saya ada referensinya. Nah, tetapi untuk menentukan di setiap sesi kenapa saya ambil sosiodrama, saya sesuaikan nih Pak dengan materi. Gitu. Jadi misalnya materinya ini transpersonal kepada Tuhan gitu kan, pencipta bla 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 bla. Kalau dibuat ceramah kan mungkin saya bukan expertnya di sana. Jadi kita akan buat sesi yang disesuaikan dengan model yang kira-kira sesuai nih dengan materi ini. Gitu. Nah, baru saya cari referensi yang memang memvalidasi tujuan saya menggunakan media ini, gitu. Metode ini. Oh, oke. Berarti sesuaikan dengan tujuan daripada setiap topik itu ya. Ya. Misalnya kalau kami di PIO untuk analytical thinking misalnya, ya itu nggak bisa dilakukan dengan assessment-nya dengan wawancara misalnya. Ya, itu harus betul. dilakukan dengan cara studi kasus misalnya gitu ya. Betul Pak. Jadi memang harus sesuai dengan yang seperti Bapak bilang tadi, harus ada kesesuaian. Terus kita cari validasinya dengan penelitian apakah benar efektif atau tidak. Misalnya sosiodrama, kenapa saya gunakan? Oh, ternyata ini cocok nih dengan kegiatan yang saya akan mau lakukan. Nah, nanti saya akan cari referensi menyatakan bahwa kegiatan sosiodrama yang dilaksanakan itu meningkatkan apa nih sama si subjek penelitian tersebut. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tuvia. Silakan teman-teman yang lain. Saya sekarang saking penasaran jadi saya banyak nanya, apalagi tidak ada yang bertanya. Jadi saya yang bertanya itu karena tadi kalau ada Bu Siska tadi kita kombinasikan karena pengujinya. Benar. Makanya saya bilang, wah ini harusnya ada ibu saya nih biar saya juga belajar kembali gitu kan Pak. Ya, silakan kalau ada yang bertanya teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh bertanya yang teknis kok. Ini kan Mbak Novia ini diuji oleh Ibu Siska. Nah, kan? Apa nih teknik-tekniknya ya? Nah, itu tipsnya. Karena sebelum diuji sama Bu Siska, itu pasti sudah, wah ini Bu Siska nanti nanya ini gitu kan ya. Nah, ini boleh di-share kepada kita nggak kira-kira, nggak ada Bu Siska sih di sini ya. Kalau ada Bu Siska langsung kita tanya Bu Siska, Bu kalau Ibu nguji apa aja sih kira-kira menjadi poinnya. Kalau yang Bu Rosan kita udah dapatkan ya dulu ya, nggak tahu di kelas ini apa tidak gitu ya. Kalau Bu Ros itu kan yang penting dilihat model penelitiannya dulu, ya kan? Kalau model penelitiannya fix, nah kebelakangan itu mengalir. Nah itu jadi saya ingat itu kalau Bu Ros itu dilihat adalah model penelitiannya dulu nih. Nah kalau Bu Siska apa nih Mbak Novia yang dilihat? Boleh bocorin dong kita nih teman-teman nih. Siapa tahu nanti diuji sama Bu Siska nih. Ya, saya diujinya kan sama Bu Pamela dan Bu Siska. Jadi berbeda nih sifat penguji saya nih. Kalau Bu Pamela A, kalau Bu Siska B gitu. Tipikalnya beda gitu. Tapi kalau tanya Bu Siska itu memang dia bahas dulu di bab 1 gitu.
dibahas dulu. Kalau alurnya dia belum seret, ya Mm-mm. dia akan bilang, ya kalau alurnya kamu belum, bedanya sama kalau tadi kan kalau Bu Ros kan metodologinya kan, Model penelitiannya, ya kerangka model berpikirnya penelitiannya. berarti kan ya, Mm-mm. fokusnya. Kalau ya kalau Bu Siska kalau bab 1 kamu masih ngawur ngidul ya berarti belakang-belakangnya ngawur ngidul gitu. Hmm. Jadi kalau saya sih waktu itu diuji lebih banyak di bab 1 saya tuh sama Bu Siska, baru dia bertanya di bagian penelitian. Oh, berarti Bu Siska lebih banyak kaitannya dengan fenomena dong yang diambil di sana ya. Iya, karena sempatnya tertarik ada fenomena marginal itu kan. Hmm. Jadi dia pahami dulu nih fenomena marginal itu tuh seperti apa, sebenarnya gimana, kenapa kamu ngambilnya marginal gitu kan. Mm-mm. Kenapa kok di sekolah ini, kenapa nggak di sekolah lain gitu Iya. kan. Nah itu diotak-atik di sana gitu. Yang bikin Hmm. deg-degan juga. Gitu. Gitu Nah ya. baru lebih banyak di fenomenanya. Kenapa sih ngambil fenomenanya kaum miskin gitu. Mm-mm. Remaja marginal lagi terus di sana lagi kan gitu kan. Keterkaitannya apa? Terus kenapa harus bersyukur? Gimana mereka bersyukur? Orang mereka miskin gitu kan. Emang logikanya begitu ya. Eh, Gimana mereka bisa iya bersyukur? benar. Mereka aja Iya. miskin. Gitu. Bener Pak. Bagaimana bisa bersyukur kalau mereka aja makan aja tuh nggak bisa gitu. Hmm. Kamu ajakin mereka bersyukur. Gimana cerita gitu. Iya, benar juga. Wah Pak Benar Mada. juga. Ya. Iya, ya di seputaran di sana sih. Jadi dia tanyain sekitar sana kalau kalau dia rasa belum oke, dia belum masuk kepada bab berikutnya. Hmm. Oke. Kalau Bu Pamela lebih detail lagi, semua bab ditanyain juga bisa. Oh, gitu ya Bu Pamela ya. Tuh Hatinah itu yang Bu Pamela tuh. Iya, kalau Bu Pamela semuanya akan sedetail-detail mungkin dia akan tanyain. Hmm. Kamu Oke. menggunakan teori apa, metode penelitiannya apa, kan pembahasannya apa. Itu kalau bisa waktu itu lebih panjang, Bu Pamela akan panjangin gitu. Gitu. Oke, terus tips-tips yang Novia barangkali bisa share kepada kita semua, ya, tips-tipsnya di dalam mempersiapkan ujian dari beliau-beliau yang sudah sangat senior itu, banyak melakukan penelitian, apa kira-kira yang tips yang bisa kita di-share kepada kita semua? Tips untuk menghadapi dosen apa gimana nih Pak? Ya, tips-tips di dalam mengeksplor kira-kira pertanyaannya nanti begini, ada tips-tips tertentu nggak, atau ya sudahlah yang penting kuasai saja hasil penelitiannya. Yang pertama, hai jiwa kalian tenanglah. Oh gitu ya, maksudnya apa juga kalian tenanglah. Jadi intinya kalau jiwa kalian nggak tenang itu nggak, pola pikir kalian udah kemana-mana. Oh gitu ya. Percuma nguasai kalau udah jiwanya di otak-atik sama dosen penguji itu yang udah kalian pelajari hilang semua buyar. Oh gitu. Prof Arab senyum-senyum tuh, Prof Arab tuh. Apalagi kayaknya dosen penguji kita ini pintar banget ya, dosen psikologi kali ya, pintar bermain jiwa. Oh gitu ya. Jadi artinya Jadi mental yang dipersiapkan pertama gitu betul ya. Pak, mentalnya soalnya kadang itu udah keburu down dulu Pak. Sudah keburu down, ya jadinya ya nggak bisa ngejawab. Jadi makanya saya bilang, ah, jiwa kalian tenanglah. Udah itu kayak ngomongin dalam hati, jiwaku tenanglah, jiwaku Oh tenanglah. gitu. Itu tips saya. Jadi tetap akan gemetar, tapi ya udah ngomongin sama diri aja, jiwaku tenanglah. Karena ujung-ujungnya nggak tenang gitu. Kayak saya udah kayak udah saya merasa nih kata menguasai gitu kan. Ya, saya bilang kayak intervensi kan, saya merasa wah saya ada terlibat sana gitu kan. Pasti saya paham gitu kan. Tetap aja jiwa saya nggak tenang. Tetap aja bergelora air mata gitu kan ya Pak ya. Bergelora gitu ya. Iya, jadi ya mental itu memang karena kita kayaknya karena nggak tahu, saya nggak tahu ya Pak ya, apa
apakah pengujian di prodi lain tuh juga sama, saya juga nggak tahu. Saya sampai bertanya sama teman-teman saya yang bukan magister psikologi gitu. Saya melewati S1 saya psikologi sampai S2 saya psikologi itu ya. Saya selalu yang diuji itu bukan mental saya yang diuji, Pak, bukan fisik. Bukan kontennya, tapi mentalnya gitu ya. Iya, mental saya udah keburu down itu. Oh, Gitu sih. Jadi ya memang pembelajaran dari saya sih adalah mental kita mungkin perlu dikuatkan kali ya. Karena mungkin mungkin ya saya nggak tahu, positifnya adalah begitu lulus kamu lebih kuat mental gitu ya untuk menghadapi banyak kritikan dan masukan gitu kan. Itu kan saat pengujian kan kita dikritik kan. Kalau diuji aja kamu mentalnya langsung mewek gitu kan, gimana mau menghadapi jadi psikolog gitu kan, langsung mewek aja gitu. Gitu. Jadi ya positifnya saya dapat pelajaran seperti itu sih. Tetap kuasai, terlebih-lebih adalah mentalnya. Jadi hai jiwa kalian, tenanglah ya guys. Udah apa kata penguji terima saja. Ya Bu, terima kasih atas sarannya, terima kasih atas masukannya gitu. Tapi boleh juga dong kita berargumentasi kan. Bener Pak, tapi jangan nyolot. Gitu jangan ya. sotoy kita, intinya tuh jangan sotoy. Walaupun kita sudah expert, merasa sudah saya mengerti Bu, saya yang saya itu Saya melakukan penelitian gitu ya. Penelitian, jadi saya paham. Tapi yang menguji kita lebih paham karena mereka lebih expert, banyak melakukan penelitian. Iya. Jadi ya menurut saya kita bisa, maksudnya tahu kondisi lah, menjawab kapan kita harus menjawab dengan argumen, kapan kita harus cuma menjawab, oh terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Oke. Itu pengujian cara kognitif kita memahami orang lain ya, memahami konten masukan daripada orang itu, kapan kita harus menjawab sesuai argumen, kapan kita harus menjawabnya dengan rasa terima kasih kita ataupun menerima saran dan masukan. Oke, baik Novia, menarik sekali Mbak Novia, ya saran-sarannya, tipsnya dan juga penelitiannya tadi sangat menarik bagi saya. Kalau masih ada pertanyaan, kita tinggal waktunya 5 menit lagi. Barangkali masih ada pertanyaan? Ada? Jangan sampai nyesel nanti karena nggak sering kita ada penelitian seperti ini. Makanya saya siapkan banyak pertanyaan karena saya ingin tahu. Namanya eksperimen kuasi ini kan ya nggak sering orang melakukan, apalagi di S2, di S3 aja penelitian eksperimen juga nggak terlalu banyak. Yang banyak ya kuantitatif kan biasanya gitu, yang kuantitatif ya kualitatif gitu kan ya. Nah eksperimen memang jarang gitu ya. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan ya saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi hasil penelitiannya Mbak Novia tadi sangat bermanfaat baik dari sisi praktis maupun dari sisi akademik ya. Yang jelas bagi guru-guru di sini bahwa pelatihan gratitude tadi sebetulnya ya sangat bermanfaat untuk meningkatkan self esteem. Walaupun tadi penuh dengan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti tadi, misalnya modulnya apakah perlu divalidasi lagi, boleh Anda lakukan penelitian ulang lagi ya, atau apakah kondisi-kondisi tadi one group tadi atau barangkali membuat two group seperti Mbak Mena tadi ya, itu adalah variasi-variasi kita melakukan penelitian secara eksperimental ya, secara eksperimen. Jadi penuh dengan kreativitas di sini yang memang disitulah keunggulan, tapi hasilnya menarik dan sangat bermanfaat. Ya tadi aja kita lihat, kalau memang pelatihan ini saya dari sisi praktisi aja kalau memang pelatihan ini bagus ya, kenapa kita nggak pakai terus gitu kan ya? Sambil menguji ulang lagi, kita lakukan terus ya, sehingga dengan demikian ya kita mendapatkan satu poin bahwa untuk meningkatkan self esteem ini loh, jadi modul paten yang bisa kita gunakan di sekolah itu. Kalau di PIO ya digunakan di perusahaan, jadi hak paten daripada company untuk memberikan pelatihan tertentu yang bisa meningkatkan self esteem barangkali di
jajaran karyawannya, gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Novia. Ya, Mbak Novia, ada closing statement, Mbak Novia, apa yang barangkali kata-kata akhir yang bisa disampaikan kepada teman-teman di sini sebelum kita sudahi acara ini? Ada closing statement, Mbak Novia? Oke, ya, closing statement dari saya, terima kasih untuk waktunya Pak Mada, mohon maaf untuk teman-teman semua, mohon maaf dengan segala kekurangan yang saya miliki, mungkin dengan keterbatasan pengetahuan saya terhadap eksperimen, mungkin kurang, jadi mungkin teman-teman tetap terus belajar tentang eksperimen yang tertarik ya, terus tetap hai jiwa kalian tenang lah. Gitu ya. Sudah aja coba. Baik, terima kasih Mbak Novia. Ya, jadi kita kasih reaksi plus dulu ada. Ini udah diberikan sertifikat nih ya kita. Waduh. Wah. Lumayan Pak untuk poin. Ya. Poin mana dulu? Untuk poin ya, untuk poin pengabdian masyarakat ya, Mbak Novia ya, Benar. dosen gitu ya. Benar, poin dosen. Oke. Baik. Ya. Ya, silakan terima sertifikatnya, Mbak Novia, sudah diterima tadi ya, baik untuk pengabdian masyarakat katanya ya. Terima kasih. Ini sertifikat siapa lagi? Mbak Novia lagi gitu ya. Ya, cukup Artina ya. Nah, baik. Baik, teman-teman, sebelum saya tutup, jadi kita foto bersama dulu ya. Untuk kali ini bisa 41 43 orang kita hadir. Silakan teman-teman untuk open cam dulu dan saya serahkan kepada Sis Artina untuk mendokumentasikan. Ya, selamat malam teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin masih ada yang mau buka kamera. Oke, soalnya di layar saya masih banyak yang bermunculan yang buka kamera ya. Siap. Oke, baik. Saya akan mulai dari halaman pertama. Siap ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Lalu saya akan lanjut ke halaman kedua. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mbak Novia atas sharingnya malam ini. Kepada teman-teman juga, terima kasih. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kita lanjutkan forum diskusi ilmiah ini pada minggu depan, tanggal 17, ya, di mana pada tanggal itu nanti pihak APIO akan berkolaborasi kembali dengan kita, ya, untuk menyajikan hal-hal yang terkait dengan psychological detachment gitu ya. Baik, terima kasih, selamat malam dan sehat buat kita semua. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Made, terima kasih Pak Novia. Prof, makasih Prof ya. Prof. Selamat malam ya. Terima kasih.